Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita kembali bertemu di minggu pertama di bulan Juni ini. Saya percaya di bulan yang baru ada berkat yang baru yang akan kita terima. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita berdoa pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari pagi hari ini biar Roh Kudus mengalir memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang baru. Kemenangan demi kemenangan boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Mari Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan
Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan kita Yesus, sebab anggur baru sudah tercurah bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah telah mempersiapkannya. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna, kasih yang besar. Bahwa apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan dan kita terima dengan iman kita. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh beribadah kembali di minggu pertama bulan Juni ini. Saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan kasih, kuasa, dan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman-Mu. Menguasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biar Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu hanya sebagai sebatas alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirman saat ini di dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat walafiat, bahkan sampai berkati Tuhan. Pembicaraan kita, saya mulai dengan satu ayat saja. Di dalam Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Firman Tuhan ini mengatakan, terimalah Roh Kudus. Ini yang disebut dengan roh esensial. Ya. Waktu Yohanes 20, 21, 22 berkata, inilah yang disebut dengan roh esensial. Roh yang hakiki, hidup dalam semua orang percaya. Ini berbeda dengan saat di dalam kisah para rasul, saudara. Jadi waktu Yohanes pasal 20 ayat 22 berkata, terimalah Roh Kudus, ini disebut roh esensial, roh yang hakiki, hidup dalam semua orang percaya. Sedang roh yang diterima oleh para rasul waktu hari Pentakosta disebut roh ekonomikal, yaitu roh kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ada perbedaan saudara ya. Roh esensial dengan waktu hari Pentakosta saudara. Hari Pentakosta itu dikhususkan bagi murid-murid Yesus. Ada roh kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dampaknya bagi orang saat itu, jadi orang yang gagap itu gugup berbicara tentang firman Allah, dia fasih berbicara tentang firman Allah. Orang yang takut memberitakan firman, dia gak berani bicara tentang firman Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan nampak berubah dari perbuatan. Jadi ada orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, tetapi perbuatannya tidak berubah. Padahal orang yang dipenuhi Roh Kudus nampak berubah dari perbuatannya, sikap hatinya, perkataannya, dan lain-lain. Ini jelas sekali. Makanya firman Tuhan berkata, lihat buahnya, ya, lihat buahnya. Nah, hari ini pembahasan kita, saya bahas tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Yang pertama, ia akan menaati Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri seseorang, maka orang itu akan menaati Roh Kudus. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang taat kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi tidak mungkin dia tidak berubah, saudara, karena dia taat akan Roh Kudus. Dia memenuhi segala keinginan Roh Kudus dalam hidupnya, ya. Nah, Galatia 5 ayat 25 berkata begini, jikalau kita hidup oleh Roh, ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Berarti nampaknya orang yang dipenuhi Roh Kudus akan taat akan Roh Kudus, akan melakukan segala Roh Kudus yang perintahkan, ya. Jadi bertentangan dengan orang yang mengatakan dirinya dipenuhi Roh tetapi masih hidup dalam kedagingan, kikir, bahkan tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memberikan persepuluhan, tidak mau memberikan segala kehendak Tuhan. Itu omong kosong kalau dia dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang mentaati Roh Kudus
akan dipenuhi oleh Roh adalah orang yang taat kepadanya dan sepenuh hati. Poin yang kedua, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang? Yang kedua, ia akan hidup kudus. Ia akan hidup kudus. Itu jelas sekali. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang? Orang itu akan hidup kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga ia menjadi suka akan kekudusan karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan sendirinya orang tersebut tidak menyukai hal yang palsu. Itu pasti. Hal yang palsu, hal yang tidak benar, tidak suci, dan penyelewengan. Ini sangat bertentangan dengan orang yang hidup kudus. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tegas dalam hal penyelewengan, dalam hal yang palsu, dalam hal yang tidak benar, tidak suci. Orang tidak suka adalah orang yang hidup kudus. Orang sudah diubahkan oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan, ya, sehingga dia senang dengan kekudusan, ya. Matius 5 ayat 8 berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Allah. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus bekerja di dalam orang itu, sehingga hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga ia menjadi suka akan kekudusan. Tentu ada orang yang bertanya, kalau begitu, kalau orang yang sudah hidup kudus tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dengan baik, ya. John Calvin pernah mengatakan, orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, ya, melainkan orang yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Jadi orang itu mempunyai kepekaan tinggi terhadap dosa sekecil apapun juga. Dia tidak suka, ya. Jadi belum tentu dia hidup betul-betul sudah suci seperti malaikat. Tidak. Mungkin dirinya juga merasa begitu, tapi dia diingatkan oleh Roh Kudus untuk berubah dan tidak menyukai hal-hal yang tidak kudus. Ini nampak daripada orang dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi saya selalu menceritakan Roh Kudus itu seperti ilustrasinya rem mobil. Bila kita mungkin melangkah, terus ada kesalahan, ada tidak kekudusan, maka akan kita diingatkan, itu nggak bisa, salah, dosa. Nah, itulah gunanya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita, mengubah kita, sehingga kita boleh hidup dengan kudus. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Yang ketiga, pasti nyata, ia akan menjunjung tinggi firman Tuhan. Ini yang ketiga, ia akan menjunjung tinggi firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menjunjung tinggi Alkitab dan tidak akan memperdebatkan. Ketika Alkitab sudah berbicara, dia akan berhenti. Di tengah pemahaman yang berbeda-beda dan di antara doktrin yang berbeda-beda, tekanannya, marilah kita kembali kepada Alkitab. Sehingga kita tidak memperdebatkan firman Tuhan. Kita tidak saling menganggap kita benar, ya. Sampai baru-baru ini kita tahu semua, saudara. Sampai tingkat YouTube naik ribut masalah firman Tuhan, masalah kebenaran. Jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah ini orang yang betul-betul sudah dipenuhi Roh Kudus? Karena mereka berdebat, mereka bertentangan, bahkan ramai di YouTube. Pertanyaannya, saya percaya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjunjung tinggi firman Tuhan. Dia tidak akan memperdebatkan firman Tuhan itu. Ketika Alkitab sudah berbicara, dia akan berhenti. Tetapi saat ini saya melihat, saya sedih, saudara. Hamba Tuhan yang hebat, yang dahsyat bertentangan dengan firman Tuhan, saling ngotot,
saling mencaci maki. Apakah ini orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kalau saya berkata, jujur berkata, mungkin dia harus introspeksi dirinya kembali. Ya. Jadi di tengah pemahaman yang berbeda-beda dan di antara doktrin yang berbeda-beda, tekanannya, marilah kita kembali kepada Alkitab, saudara. Ya. Yohanes 17 ayat 17 berbunyi demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau ada orang masih suka berdebat, masih suka ngotot-ngotokan, harus introspeksi dirinya. Ya. Karena itu Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, dia pasti menjunjung tinggi firman Tuhan. Dia tidak akan memperdebatkan firman Tuhan. Itu poin yang ketiga, saudara. Poin yang keempat, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, ia akan berani menjalankan kehendak Allah. Ia akan berani menjalankan kehendak Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mempunyai keberanian. Yang tadinya takut mati, sekarang tidak. Yang tadinya takut kehilangan panca kasar, sekarang tidak. Dia tahu bahwa dia sedang menjalankan kebenaran. Contoh yang kita lihat, saudara, Kisah Para Rasul 9, di mana Saulus yang begitu hebatnya mau membunuh pengikut-pengikut Yesus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, maka dia berubah total. Dia menentang perintah-perintah yang bukan dari Allah. Dia melakukan tugas dan tanggung jawab. Dia tidak memperdulikan dirinya. Dia tidak memperdulikan harga dirinya, panca pasarnya, bahwa saya ini orang terkenal, saya harus punya yang hebat. Tapi dia melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Stefanus kita lihat, saudara. Stefanus mati di rajam batu. Dia tidak membalas, tidak mengatakan apa, karena dia tahu ada Roh Kudus bersama dalam hidupnya. Itulah orang yang berani menjalankan kehendak Allah saat Roh Kudus ada dalam hidupnya. Roh Kudus akan mengubah dia sehingga dia menjadi orang yang berani menjalankan kehendak Allah. Karena dia tahu bahwa dia menjalankan kebenaran. Karena Tuhan hanya memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tuhan hanya memakai kita menjadi saksinya sampai seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung dunia. Bukan tidak punya, tapi Tuhan yang punya. Puji Tuhan. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, saudara. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Ia akan menghasilkan buah roh. Ini yang sangat-sangat penting. Kalau ada orang mengatakan dirinya dipenuhi Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus dalam baiknya, harus menghasilkan buah roh, kata firman Tuhan. Ini fakta yang tidak bisa dipalsukan, saudara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya dipenuhi Roh Kudus lalu tidak berbuah roh, maka itu fakta yang tidak bisa dipalsukan bahwa dia sebetulnya berbohong. Matius 7 ayat 20 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau dia dipenuhi roh, maka dia akan menghasilkan 9 buah roh. Kalau itu belum ada dalam kehidupannya, introspeksi diri Anda, bertobat dan minta jangan benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Doa kami, kita semakin menyadari bahwa untuk mendapatkan kecurahan Roh Kudus adalah bagian mereka yang benar-benar terpanggil untuk tujuan dan pekerjaan Tuhan Allah di bumi ini. Amin. Jadi bukan gagah-gagahan, tetapi itu panggilan. Itu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kita, melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Sebab itu saudara, introspeksi dirilah. Baik-baiklah mengingat, apakah betul aku sudah dipenuhi Roh Kudus? Ada 5 poin yang saudara harus perhatikan. Ia akan mentaati Roh Kudus dengan firman Tuhan. Ia akan hidup kudus dan tidak suka dengan kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran, tidak suci, dan penyelewengan.
Yang ketiga, ia menjunjung tinggi firman Allah. Dia tidak akan memperdebatkan firman Allah. Ya. Yang keempat, dia berani menjalankan kehendak Allah, apapun taruhannya. Yang kelima, menghasilkan buah roh. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu sudah berhenti memberitakan firman-Mu. Hamba percaya benih firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi benih firman Tuhan itu sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hamba percaya saat ini yang lemah sudah dikuatkan, yang terbelenggu sudah dilepaskan, yang susah sudah dihiburkan, bahkan yang sakit sudah disembuhkan saat ini oleh pilu-pilu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kami yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa-biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan, bahkan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Setelah semua menerima tubuh Kristus dan darah, mari kita berdiri mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu waktu Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkannya, sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini akan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya mari kita angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyucikan hidup kita, menguduskan kita, sehingga tubuh kita semakin kecil digantikan oleh tubuh-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita sudah diberkati pagi hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersatu hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi siang hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan, bahkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan juga terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Sungguh setiap kami sangat diberkati Tuhan. Kami berdoa memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani, memberkati kehidupan mereka, pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Gembala. Tuhan memberkati, berikan hikmat pengurapan yang baru. Biarlah kuasa Roh Kudus tetap menyertai kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada dalam hidupnya. Berkati kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa jemaat Tuhan, para rumah tangga, bahkan pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus tetap menyertai kehidupan mereka.
damai sukacita menyertai rumah tangga demi rumah tangga. Memberkati usaha pekerjaan yang dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Yang bekerja Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Yang sekolah Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil juga dalam nama Yesus. Tuhan, apapun yang jemaat Tuhan kerjakan, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka menjadi jemaat Tuhan yang berbeda, menjadi orang-orang yang berbeda bagi lingkungan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan tetap menaungi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan mereka yang mungkin sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan sumber jawaban dalam hidup mereka, memberikan mereka jalan keluar Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan umat-Mu yang sudah ditaburkan pagi hari ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati yang memberikan korban syukur mereka, yang memberikan persepuluhan mereka. Kami berdoa biarlah yang menjadi janji firman Tuhan, Tuhan bukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan menjauhkan belalang pelahap dalam hidup mereka. Kami percaya jemaat Tuhan diberkati, semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan, Engkau yang berdaulat di dalamnya. Engkau yang berdaulat di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti pulihkan bangsa dan kota kami. Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hujan pertobatan Tuhan curahkan atas bangsa ini. Keselamatan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan Tuhan akan nyatakan atas bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, bahkan semua staf jajarannya, Tuhan berkati. Berikan hikmat, berikan kekuatan untuk boleh menghadapi segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kota Makassar di mana kami berada Tuhan. Biarlah berkat kasih Tuhan tercurah atas Makassar. Tutup bungkus Makassar dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Makassar Tuhan boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kota ini, pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan, bagi semua hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetap kuat sampai Tuhan datang menjemput kami di kali yang kedua. Berkati, berikan kesatuan hati, kesatuan roh di tengah-tengah gereja-gereja-Mu Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami pertaruhkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu gibi anugerah Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat Tuhan. Izinkan hambamu memohon berkat-Mu Bapa untuk jemaat-Mu yang Kau kasih. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan Kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang Engkau usahakan Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Aku